Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika ditanya, "Fa ayyu shadaqati afdal?" Sedekah apakah yang paling utama? Qala shadaqatun fi Ramadan. Beliau menjawab, sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahhar, al-azizil jabbar, muqawwiril laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bashar, alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyyatihi al-akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran mengkisahkan sebuah riwayat dari Ibnu Subaih tentang kisah yang terjadi pada seorang imam besar, yakni Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika datang beberapa orang mengadukan masalahnya kepada Imam Hasan Al-Basri. Ada satu orang datang menemui beliau mengadukan tentang kondisi paceklik yang terjadi saat itu. Lalu kemudian ketika laki-laki ini meminta nasihat tentang kondisi paceklik atau krisis yang terjadi saat itu, maka kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah olehmu istighfar. Lalu di kesempatan yang lain, datang seseorang mengadukan masalahnya tentang kondisi kefakiran yang dialaminya. Lalu minta nasihat kepada Imam Hasan Al-Basri. Maka Imam Hasan Al-Basri pun memerintahkan kepada orang laki-laki ini, perbanyaklah olehmu istighfar. Di kesempatan yang lain, datang orang mengadukan masalahnya, bahwasanya dia telah lama membangun makligi rumah tangga tapi tidak segera mendapatkan keturunan anak. Lalu kemudian Imam Hasan Al-Basri pun menasihati, perbanyaklah olehmu istighfar. Datang di kesempatan yang lain, orang mengadukan masalahnya, di mana ladang yang dia sedang tanam dalam keadaan kekeringan tidak segera mendapatkan air hujan. Lalu
Imam Hasan Al-Basri pun mengatakan kepada orang ini dengan mengatakan, perbanyaklah olehmu istighfar. Setelah peristiwa ini terjadi, banyak orang datang mengadukan masalahnya kepada Imam Hasan Al-Basri. Maka Ibnu Subeh bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, banyak orang datang kepadamu mengadukan aneka ragam masalahnya, tetapi engkau memberikan jawaban yang sama agar mereka memperbanyak istighfar. Kenapa engkau seperti itu? Tidak adakah jawaban yang lain? Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, sesungguhnya bukan aku yang menjawab atas persoalan-persoalan mereka itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka adukan kepada aku itu. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis sama 'alaikum midrara, wa yumdidkum bi amwali wa banin, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan, perbanyaklah olehmu untuk istighfar, maka niscaya Allah akan mengampuni. Allah akan mengirim dari langit hujan yang lebat. Allah akan memperbanyak anak dan harta-harta. Dan Allah akan menjadikan sungai-sungai dan akan menjadikan kebun-kebun. Dari kisah yang dialami oleh Imam Hasan Al-Basri ini, dapat satu pelajaran yang bisa kita ambil. Kita mendapatkan satu i'tibar yang sangat berharga tentang keajaiban istighfar. Keajaiban istighfar. Istighfar tidak ada lain adalah memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata sebagaimana dalam kisah yang kita sebutkan tadi, apa yang terjadi dengan adanya istighfar, maka yang pertama, ternyata dengan adanya istighfar, dengan kita mengajukan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni terhadap dosa-dosa kita. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di antara hal yang mesti terus-menerus kita lakukan adalah memperbanyak istighfar setiap hari ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sadarilah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui sebagai orang yang paling kokoh akidahnya, paling soleh dalam amal ibadahnya, paling mulia dalam akhlaknya, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam hidupnya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam waktu sehari semalam baginda Rasul beristighfar meminta ampunan Allah paling tidak 70 kali. Bayangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang nyaris amal ibadahnya sempurna, yang nyaris akhlaknya selalu mulia, yang nyaris senantiasa perbuatannya sesuai dengan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan teladan kepada kita untuk beristighfar, meminta ampunan Allah paling tidak sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Bahkan riwayat lain mengatakan tidak kurang dari 100 kali. Hal ini memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia biasa, yang mana dalam hidup kita aneka ragam dosa telah kita lakukan, bertumpuk-tumpuk maksiat telah kita perbuat, maka sudah semestinya perbanyaklah kita untuk senantiasa beristighfar, minimal dengan mengucapkan astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim
Atau yang lebih panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan kalimat-kalimat yang semisal dengannya. Kalau Rasulullah saja beliau beristighfar tidak kurang sehari semalam 70 kali, maka kita sebagai umatnya tentu yang lebih banyak dosanya. Kita semestinya terus-menerus memperbanyak istighfar ini di hadapan Allah Ta'ala. Karena dengan beristighfar, Allah akan ampunkan terhadap dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, dari ayat Al-Quran yang dikisahkan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi, sebagaimana juga termaktub dalam surah Nuh tadi, menunjukkan kehadapan kita bahwa orang yang ahli beristighfar kehadapan Allah Subhanahu wa taala, maka istighfarnya akan bisa mendatangkan cucuran hujan dari langit. Maka apabila terjadi kemarau panjang, apabila hujan tidak segera turun, maka salah satu di antara yang kita lakukan, di samping sholat istisqa sebagaimana yang diajarkan Nabi, ternyata dengan memperbanyak istighfar pun termasuk salah satu jalan yang bisa mengantarkan hujan turun dengan lebat ke bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama' 'alaikum midrara. Maka aku katakan, perbanyaklah kalian untuk beristighfar, niscaya Allah akan mengampuni. Kalau Allah sudah memberikan ampunannya, maka Allah akan mengirimkan dari langit hujan-hujan yang lebat untuk kita semua. Sungguh dahsyat istighfar itu. Kemudian yang ketiga, dengan adanya istighfar, Allah akan lapangkan rizki. Dalam ayat tadi disebutkan, wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak. Maka dengan adanya istighfar, ternyata akan bisa mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa taala berupa harta, termasuk berupa keturunan anak. Maka yang hari ini barangkali ada di antara kita yang sedang menghadapi satu kesulitan hidup terkait dengan ma'isyah, terkait dengan rizki keluarga, terkait dengan pekerjaan, termasuk hari ini yang barangkali kita belum diberikan rizki anak oleh Allah Ta'ala, padahal mahliki rumah tangga sudah dibangun. Maka salah satu hal yang bisa kita tempuh adalah perbanyaklah beristighfar kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat Al-Qur'an telah dijanjikan oleh Allah, orang yang senantiasa beristighfar lalu kemudian mendapatkan ampunan Allah, Allah berjanji akan memperbanyak harta-harta dan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa istighfar punya kedahsyatan, bisa mendatangkan rizki untuk kita semua. Bahkan dalam sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli daykin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan jadikan baginya di setiap kesulitan akan diberikan jalan keluar, dan di setiap kesedihan akan diberikan kelapangan, dan Allah anugerahkan rizki yang tidak diduga-duga. Hal ini menunjukkan kepada kita, semakin kuat keyakinan kita bahwa istighfar itu akan bisa mendatangkan rizki, baik berupa harta ataupun berupa anak keturunan dalam sebuah keluarga. Bahkan dalam kelanjutan ayat tadi, mengandung makna yang lebih luas lagi. Ya. Di mana Allah Ta'ala menjanjikan, waj'al lakum jannati waj'al lakum anhar. Allah berjanji akan menjadikan bagi orang yang istighfar itu sungai-sungai dan kebun-kebun.
Hal ini menunjukkan kepada kita semakin kokoh keyakinan kita bahwa istighfar bisa melapangkan aneka rekam rizki untuk kita semua. Kemudian yang terakhir, salah satu di antara keutamaan istighfar adalah dengan adanya istighfar, maka kita akan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah akan mengazab kepada mereka sementara engkau wahai Muhammad sedang ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka dalam keadaan beristighfar ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan kepada kita, dengan adanya kita memperbanyak istighfar, dengan istiqomah selalu beristighfar meminta ampunan Allah Ta'ala, maka insya Allah bisa menjadi wasilah, sarana untuk mendatangkan terhadap perlindungan Allah agar kita dijauhkan dari segala bentuk wabah, dari segala bentuk malapetaka, dari segala bentuk murka Allah Ta'ala, dari segala bentuk azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam situasi seperti saat sekarang ini, di mana sedang terjadi wabah COVID-19 ini, alangkah baiknya teruslah kita memperbanyak istighfar ke hadapan Allah Ta'ala. Semoga dengan istighfar ini Allah akan ampunkan dosa kita. Dan ketika Allah mengampuni dosa kita, maka segera urusan kita dimudahkan oleh Allah, termasuk kita dijauhkan oleh Allah dari wabah, diselamatkan oleh Allah dari penyakit yang sedang menakutkan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Sallu sunnata tarawih rak'ataini